Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali. Ada banyak hal di dalam dunia ini, termasuk dalam hidup kita tentunya, yang kita tidak pahami. Namun bagaimana ketika kita tidak memahaminya? Kita bersyukur kita bisa percaya kepada Tuhan. Karena ketidakpahaman kita, Tuhan memahaminya. Oleh karena itu waktu kita percaya kepada Dia, Tuhan yang menolong kita untuk kita lambat laun bisa memahaminya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika seseorang hendak memahami sesuatu yang tidak umum, maka biasanya pendekatan kita supaya dia bisa lebih gampang memahaminya, maka kita memberikan contoh yang mirip-mirip dengan apa yang hendak kita sampaikan kepadanya. Dengan demikian, orang tersebut lebih bisa membayangkan karena ada contohnya. Ada banyak di dunia ini yang kita bisa berikan contoh yang menyerupai sehingga orang bisa membayangkan hal itu. Namun jikalau ada sesuatu yang kita ingin sampaikan kepada orang, dan dia tidak bisa memahaminya, lalu tidak ada contoh yang kita bisa berikan kepada dia. Bagaimana? Contohnya misalnya, saudara. Saudara, jikalau kita ingin menjelaskan kepada orang yang tidak pernah melihat, mencicipi, menonton tentang durian. Lalu bagaimana saudara menjelaskan tentang durian kepada dia? Nah saudara, ketika ditanya apakah rasa durian, maka kita katakan rasanya ya rasa durian. Saudara, sulit bukan mencari padanan daripada durian dengan cita rasanya? Saudara, yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak memahami cuma satu, yaitu dia percaya dengan apa yang kita katakan kepada dia. Bagaimana dengan Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk memahami Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan dikatakan mustahil kita bisa memahami Tuhan jikalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita, bukan? Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 14, ayat 7 sampai dengan ayat 11. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa engkau, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya orang berkata seperti ini, kok mudah saja percaya? Saudara, seringkali konotasi percaya saja itu berkonotasi adalah kita tanpa bukti, tanpa dasar, lalu kita percaya. Saudara, apakah percaya harus seperti itu? Saudara, bagaimana saudara percaya kepada Allah Tritunggal? Saudara, pastinya Alkitab tidak berkonotasi saudara percaya saja tanpa dasar yang kokoh. Saudara-saudara, iman kepada Allah Tritunggal, yaitu kepada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, memiliki dasar yang sangat kokoh.
Yang pertama, karena firman Tuhan dalam Perjanjian Lama sudah menyatakannya. Yang kedua, karena Yesus Kristus, dia menggenapi seluruh nubuatan tentang dirinya di dalam Perjanjian Lama. Yang ketiga, Bapa di surga menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah anak yang dikasihinya. Dan Bapa mau kita mendengarkan dia. Yang keempat, Yesus Kristus sendiri menyatakan siapakah dirinya yang sesungguhnya, baik dalam perkataannya dan perbuatannya. Dan semua itu tertulis di dalam Injil. Dan saudara-saudara, salah satu penyataan Yesus Kristus adalah di dalam bagian firman yang kita baca hari ini. Apa pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kesatuan Allah Tritunggal tidak terpisahkan. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa telah melihat Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Dan barang siapa mengenal Tuhan Yesus, dia mengenal Bapa. Sudah dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saudara-saudara, bagian firman yang Tuhan Yesus katakan adalah bagian yang sangat-sangat sulit. Namun saudara-saudara, apa yang Yesus katakan itu sangat konsisten. Yesus mengatakan, jikalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Saudara, mengapa demikian? Karena memang Yesus Kristus, dia adalah penyataan Allah itu sendiri. Karena dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjelma menjadi manusia. Meskipun dia menjadi manusia yang utuh, dia tetap Allah, tidak berubah. Oleh karena itu barang siapa melihat dia, dia melihat Allah. Dan Yesus berkata, jikalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Apa maksudnya? Saudara, memang Yesus Kristus dan Bapa dua pribadi yang berbeda. Namun, dua pribadi berbeda dengan hakikat yang sama, yaitu Allah. Dan bukan itu saja, ketika Yesus berkata, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya apa? Artinya, saudara-saudara, Allah Tritunggal tidak terbagi-bagi. Allah Tritunggal di dalam satu kesatuan hakikat. Meskipun mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena Yesus berkata, jikalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Dan jikalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Saudara, bicara mengenal, bisa bicara tentang knowledge, pengetahuan. Tetapi Alkitab ketika bicara mengenal, ini berbicara masalah relasi. Saudara, dengan relasi yang begitu dekat, maka kita bisa memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan semata-mata tidak menunjukkan relasi. Tetapi relasi menunjukkan pengetahuan. Mengapa Yesus berkata, jikalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Saudara, karena relasi saya dengan Yesus Kristus itu sama dengan relasi saya dengan Allah Tritunggal. Sehingga waktu saya mengenal Yesus, saya mengenal Bapa. Karena satu hakikat. Bukan berbeda hakikat. Yaitu Allah itu sendiri dalam satu kesatuan. Oleh karena itu saudara, ketika engkau berdoa memanggil nama Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus pribadi yang berbeda dengan Allah Bapa dan berbeda dengan Roh Kudus. Meskipun satu hakikat dan satu kesatuan. Ketika engkau memanggil dia, engkau juga sebetulnya sedang memanggil Allah Tritunggal. Karena tidak dapat dipisahkan. Saudara, hal ini tidak ada padanannya di dunia ini. Tidak ada yang bisa membandingkan apa yang Yesus katakan.
Namun saudara, apa yang Yesus katakan ini bukan tanpa dasar. Sebagaimana saya katakan tadi, dia mengatakannya dengan dasar yang sangat kokoh dan sangat kuat. Pertanyaannya adalah, maukah saudara menerima apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita kesatuan Allah Tritunggal tidak terpisahkan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Firman Tuhan berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan sendiri. Saudara, kesatuan Allah Tritunggal adalah tidak terpisahkan secara hakikat. Meskipun ada 3 pribadi yang berbeda-beda. Dan kesatuan Allah Tritunggal juga tidak terpisahkan ketika melakukan pekerjaannya. Saudara, ketika Kristus mati di kayu salib, Kristus mati sebagai manusia. Namun kealahannya tidak pernah bisa mati. Dan karya di kayu salib itu karya Allah Tritunggal. Memang yang mati adalah manusia Yesus Kristus, bukan Allah Yesus Kristus. Saudara, apa yang Yesus kerjakan, itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan, Bapa yang mengerjakan juga. Sehingga saudara, kita perhatikan bahwa Allah Tritunggal di dalam 3 pribadi tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi bersama-sama melakukannya di dalam keesaannya. Saudara, inilah iman Kristen. Sulit tentu. Namun saudara, itulah yang Alkitab katakan kepada kita. Kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan itu esa. Dan Tuhan itu menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus. Namun ketiga pribadi ini tidak terpisahkan satu sama lain. Satu kesatuan hakikat. Termasuk juga satu kesatuan di dalam pekerjaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menyatakan hal ini, saya percaya Tuhan tahu betapa sulit kita memahaminya. Namun saudara, Tuhan menyatakan sebagaimana Dia adanya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau menundukkan diri kepada penyataan kebenarannya? Saudara, di dunia ini ada banyak hal kita tidak pahami. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Namun kita bisa terima. Ada banyak rumusan-rumusan yang kita tidak pahami. Ada banyak teori yang kita tidak mengerti. Namun kita bisa terima. Itu adalah karya manusia. Pertanyaannya, bagaimana ketika Allah menyatakan diri dan menyatakan kebenaran yang engkau tidak pahami? Saudara, jalan yang terbaik adalah engkau percaya kepada apa yang Allah katakan. Apa yang Allah nyatakan. Ketika engkau percaya, engkau membuka diri. Ketika engkau membuka diri kepada Tuhan, Dia bekerja dalam hidupmu. Saudara, ingatlah satu hal. Tuhan melampaui akal budi kita. Tapi Dia bisa menolong akal budi kita, hati nurani kita dan hati kita, untuk memahami apa yang Dia nyatakan. Karena Dia mengerti. Tidak mudah memahami penyataan Allah. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Seringkali ketika kami tidak mengerti, kami tertutup. Lalu kami mulai menghakimi dengan kata, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Ya Tuhan, janganlah kami terjebak, membatasi Tuhan dengan akal budi kami. Namun kami rela menundukkan diri, dan kami percaya Tuhan mengerti kesulitan kami, dan Tuhan menolong kami memahaminya.
Tuhan, jadikanlah kami bijaksana di dalam keterbatasan kami. Dan jangan kami menjadi arogan, merasa kamilah yang menentukan Allah harus bagaimana. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.